Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kisah tentang Wali Songo di tanah Jawa, di tanah Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang Sunan Bonang alias Raden Maktum Ibrahim. Makam Sunan Bonang ini terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, di dalam kota Tuban. Tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban, di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Makam Sunan Bonang dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang untuk masuk ke kompleks makam. Pintu gerbang di makam Sunan Bonang berupa gapura paduraksa. Pintu gerbang di sebelah selatan berbentuk semartinandu dengan atap berhias ornamen bunga-bunga, dengan dinding di kanan dan sebelah kirinya dihiasi piring dan mangkuk keramik Cina. Makam Sunan Bonang terletak di dalam sebuah tungkup berbentuk joglo dengan atas bertingkat. Pada dinding selatan tungkup terdapat hiasan arep flora dan fauna berupa panorama dan ragam hias geometris. Pada dinding ini terdapat candra sangkolo jalma wihono kayuning sawi jagat yang menunjuk angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, yaitu angka tahun yang menunjukkan waktu dibangunnya tungkup tersebut. Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Aryo Teja Bupati Tuban. Menurut Babat Risaking Mojopahit dan Babat Cirebon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gendeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak akan menjadi anggota Wali Songo dan juga dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Maktum Ibrahim. Menurut perhitungan, Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan tidak bisa lebih awal dari tahun itu. Selain memiliki 4 saudari seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosiah yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtosimah yang diperistri oleh Raden Fatah. Bapak Cirebon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang memiliki saudara Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Rancah, Nyai Manduro, dan Nyai Piyah. Keterangan tentang saudara Sunan Bonang dalam Babat Cirebon dikemukakan juga dalam Babat ing Gresik yang menyebutkan nama 9 orang putra Sunan Ampel. Yang pertama Nyai Ageng Manyuran, kedua Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supiah. Oleh karena ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandung ibunya Arya Wilatikta menjadi Adipati Tuban. Sunan Bonang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban. Sampai wafat pun ia dimakamkan di daerah Tuban. Kisah hubungan dekatnya dengan Sunan Kalijogo yang menjadi legenda dikisahkan sebagai hubungan antara guru dan murid. Hendaknya dilihat lebih dalam lagi bahwa konteks kekeluargaan antara Sunan Bonang dan Kalijaga berasal dari satu darah, yaitu melalui Arya Wilatikta sebagai Adipati Tuban dan ibunya Sunan Bonang sebagai kakaknya. Nah, Arya Wilatikta ini yang kemudian memiliki putra Sunan Kalijaga. Sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad 19 menggambarkan bahwa tokoh bernama Maktum Ibrahim nasabnya dari Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua, Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke daerah Yaman. Babat Cirebon, Babat Resakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebutkan bahwa Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan.
di wilayah Timur Tengah. Sementara itu menurut naskah dari Kelenteng Talang, Sunan Bonang dikisahkan sebagai wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan. Nama asli Bong Eng. Beliau adalah putra Bong Swiho yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Bonang dengan demikian adalah cucu buyut dari Bong Takeng, yaitu kakek Bong Swiho. Yang pasti semua sumber merujuk bahwa Sunan Bonang merupakan keturunan asing yang memperoleh pendidikan di daerah Jawa. Di dalam naskah cerita Lasem dituturkan bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya untuk memelihara makam neneknya, yaitu Putri Campa bernama Binangti, yang terletak di Putuk Regol di sebelah timur Lasem. Sumber dari cerita ini merujuk pada bahwasannya nenek Sunan Bonang merupakan perempuan yang berasal dari daerah Cina. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan juga ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri Sunan Ampel yang lain seperti halnya Sunan Giri, Raden Fatah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama dengan Raden Paku Sunan Giri berlayar ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyabar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usluhuddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit. Menurut Serat Kadang Ringgit Purwonaskah Lor, Sunan Bonang dikenal memiliki karomah luar biasa yang ditunjukkan saat ia ditantang ajar belacak ngilo untuk sabung ayam dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, santri Wucil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam kutuk untuk menghadapi ayam aduan ajar belacak ngilo. Dituturkan bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah tubuhnya makin besar. Setiap kali diberi tiupan nafas oleh santri Wucil, sampai akhirnya dengan sekali serang, ayam aduan ajar belacak ngilo tewas. Sehingga membuat santri Wucil bersorak menari kegirangan. Wusasawung ageng ngiro amales gitik pan aglis wangunya ajarikti kapesanan apan lampus. Usa dadi ganden enggal Ki Wucil jogeti ngarsi. Sarwi keplok amencak coro Mekassar. Bapak Doho Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang ini dengan pengetahuannya yang luar biasa mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang Kali Brantas menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Lokojoyo yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwasannya tokoh Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Demikian juga tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairowi, penerus ajaran ilmu hitam calon narang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang dalam dakwah diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat seni dan budaya. Sebagaimana halnya serupa dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya selain dikenal dengan sering berdakwah menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Majapahit. Kiranya dari pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan di Tuban, Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis Majapahit yang sangat populer saat itu. Sejumlah tembang Majapahit diketahui digubah oleh Sunan Bonang. Berbagai kesaktian dan kedikdayaan menunjukkan yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang ternyata hubungannya dengan pengetahuan Sunan Bonang yang luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diyakini oleh Scherke adalah tulisan Sunan Bonang. Menurut ajaran esoteris, doktrin, dan ajaran inti tasawuf yang mendalam, menurut Scherke, Primbon Bonang merupakan hal kalau dipelajari secara cermat akan didapati sejumlah kitab yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan, yaitu Ihya'u Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Tahmid dari Abu Syakur As-Salimi,
kitab Talkhis Al-Minhaj dari An-Nawawi yang mungkin telah diikhtasarkan dalam kitab Ad-Daqaiq, kitab Al-Qulub dari Abu Thalib Al-Makki, Ar-Risalah Al-Makkiyah fi Thariq As-Sadah As-Sufiyah dari Afuddin At-Tamimi, Tasyinul Ashwaq bitafsil Ashwaq Al-Ushriq dari Daud Ibnu Umar Al-Antaki, dan Hilyatul Aulia dari Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki. Selain kitab rujukan, Primbang Bonang juga menyebutkan sejumlah tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibrahim Al-Harki, Syekh Semanggu Asarani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ar-Rudaji, dan Syekh Sabti. Berdasarkan uraian mendalam Primbon Bonang tentang dalamnya pengetahuan rohani Sunan Bonang, dapat dikatakan bahwa kesaktian serta kedikdayaannya ditunjukkan Sunan Bonang bukanlah kesaktian serta kedikdayaan karena menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewaliannya. Selain Primbon Bonang, Sunan Bonang diketahui menyusun kitab tentang pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan lebih rahasia yang dikenal sebagai Suluk Wujil Purbacaraka dalam tulisan berjudul The Geheimer von Sunan Bonang yang dimuat dalam majalah Jawa tahun 1938 menyimpulkan bahwa ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Sunan Bonang dalam Suluk Wujil sifatnya rahasia atau esoteris. Ungkapan Suluk Wujil yang bisa digolongkan rahasia adalah menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang diungkapkan dalam pupuh berlanggam dan danggulo. Menurut Babad Doho Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat keras atau kekerasan. Putra Sunan Ampel itu tidak sekedar dikisahkan merusak arca yang dipuja oleh penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran air sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa gara-gara kesalahan satu orang warga untuk menjalankan dakwah Islam di pedalaman. Sunan Bonang dikisahkan mendirikan langgar atau musola pertama di tepi barat sungai Brantas, tepatnya di desa Singkal, sekarang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras, dalam Babad Doho Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik yang dalam bentuk perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Lokojo dan Nyai Plenceng yang kiranya musuh Sunan Bonang menunjuk pada tokoh penganut ajaran Bairowo Bairawi di daerah Kediri. Ketidakberhasilan Sunan Bonang menyebarkan dakwah Islam di daerah Kediri sedikitnya terlihat dalam catatan Babad Sengkolo yang menandai tahun 1471 atau 1548 Masehi sebagai kedatangan Raja Giri atau Sunan Prapen ke Kediri. Pada tahun 1551 Masehi, Babad Sengkolo mencatat bahwa Doho dibakar habis, yang menunjuk bahwa Kediri jauh setelah masa Sunan Bonang masih belum menerima Islam. Kota Doho dibakar oleh Sunan Giri Prapen berkaitan dengan hilangnya Adipati Kediri bernama Aryo Wiranatopodo bersama putrinya yang telah memeluk Islam. Babad Sengkolo mencatat bahwa dalam kerusuhan yang terjadi pada tahun 1577, sewaktu orang-orang Islam mengepung dan menyerang sisa-sisa kekuatan kafir di kota Kediri, Adipati Kediri Aryo Wiranatopodo dan putrinya dinyatakan hilang. Tokoh Aryo Wiranatopodo ini dalam sejumlah sumber dari Derajat Lamongan disebut sebagai mertua dari Sunan Derajat. Rupanya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di daerah Kediri, menurut naskah Hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Pangeran Ratu untuk menjadi imam Masjid Demak. Yang dimaksud Pangeran Ratu kiranya adalah sebutan dari Raden Fatah alias kakak ipar Sunan Bonang. Sebutan Sunan Bonang diberikan kepada Pangeran Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel ini, kiranya berkaitan dengan kediamannya baru di Desa Bonang di Demak. Sebagai imam yang tinggal di Bonang, masuk akal jika Pangeran Maktum Ibrahim kemudian disebut sebagai
gelar hormat Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di Bonang. Namun tidak lama kemudian jabatan sebagai imam masjid Demak ditinggalkannya. Kemudian jabatan imam masjid digantikan oleh orang bernama Ibrahim yang digelari Pangeran Karangkemuning, seorang alim berasal dari negeri atas angin. Pangeran Karangkemuning dikisahkan menikah dengan Nyai Gede Pancuran, saudari Sunan Bonang. Demikianlah setelah meninggalkan jabatan imam masjid Demak, Sunan Bonang dikisahkan tinggal di daerah Lasem. Menurut naskah cerita Lasem pada tahun 1402 Saka, Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya Nyai Gede Maloka, janda dari mendiang Pangeran Wiranegara Adipati Lasem. Sepeninggal suaminya Pangeran Wiranegara, naskah cerita Lasem menuturkan bahwa yang mengendalikan pemerintahan adalah Nyai Gede Maloka yang tinggal di dalam kadipaten yang menghadap ke selatan. Nyai Gede Maloka dikisahkan meminta kepada Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campa, yaitu Putri Binangti di Putuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Biro Bajro dan putrinya, Pangeran Wiranegara. Mendiang ayah mertua dan suami Nyi Gede Maloka, naskah cerita Lasem menuturkan sebagaimana berbaktinya Sunan Bonang merawat makam neneknya yang berasal dari Campa. Bahkan sebuah batu gilang yang berada di dekat makam sang nenek diratakan untuk dijadikan tempat sujud. Kiranya tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol itulah yang melahirkan berbagai cerita legenda tentang petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem, yaitu di tempat yang dikenal dengan nama Desa Bonang. Rupanya di tempat tersebut bernama Putuk Regol yang sekarang disebut Watu Layar di Desa Bonang itu. Sunan Bonang membangun sebuah zawiyah yang secara harfiah bermakna pojok, yaitu semacam tempat khusus untuk berkholwat dan juga digunakan para pengamal ajaran tasawuf bertemu. Masih menurut naskah cerita Lasem, pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal menyangkut agama Islam. Sejak saat itu Sunan Bonang sering terlihat berada di daerah Tuban. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim dikenal sering menggunakan wahana kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bunang. Bunang ini berasal dari suku kata bon dan nang, sama dengan babon plus menang, alias baboning kemenangan atau induk kemenangan. Bunang sendiri adalah sejenis alat musik dari bahan kuningan berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip gong ukuran kecil. Pada masa lampau, alat musik ini selain digunakan untuk gamelan, pengiring pertunjukan wayang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian woro-woro dari pemerintah kepada penduduk. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani lewat pagelaran wayang. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, Sunan Bonang diketahui selain meneliti pengembangan ilmu pengetahuan, juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau menggubah irama lagu. Kanjeng Susuhunan Bonang hadamel susuluking ngelmi kalian hamewai ricikanipun hing ngangso utawi hamewai laguning hing gending. Sunan Bonang juga telah menambahkan ricikan atau kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan dalam perkembangan pertunjukan wayang, sehingga memperkaya pertunjukan wayang. Sunan Bonang dikenal menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kesenian serta kesustraan Jawa. Juga diketahui telah menggubah sejumlah tembang tengahan Macopat. Salah satu dari gubahan Sunan Bonang dalam tembang Macopat yang termasyhur adalah Kidung Bonang yang disampaikan dalam Pupuh Darmo. Ono kidung kidunge pangeran, ora namung ono sakit.
tekani King Sabrang. Rupane aran abang kapunan ing Rasul muji penyakit ilang kariwaluya jati. Kapayungan ing luhur haras anyernaken paksi balibang kang teka ning Sabrang. Walang lelembing kurikang tikus caling uti-uti lolodoh walang saking omo sumingkir. Pager wetan Jabrail nulak sakai ingkang mandi lelenek tutukan rujak wewerjit minimang. Kabuna ing puji tasbih beruang amiyang podo adoh tanwani. Pager kidul Mikail anula ing loro saketi sengkel windu benang. Memesus uban-uban loro rogo podo balik. Enek apulan ing genahira lami. Pager kula ngijaril anula guna trahono weri. Tulung kunang-kunang desti lan jopo montro suwangi mula kabalik. Maring guryang ira ing biru tasik. Pager Lord Israfil nulak kala ing kala kala sekti. Pejuwurun komo lalis lan kapamang. Gerah oyot min mang tali rawi. Ambintang kolot teloh alas sumingkir. Lelemek esor walung sunaning hogo pemeluk bumi. Anulak munyang mundidin podo wengkan. Api kukuh lenabu kuning kang andundulan bali naras tumawing. Itu adalah bunyi dari Kidung Bonang yang terserat pada pupuh Durma. Menurut isinya, dilihat dari segi isinya, Kidung Bonang ini memiliki kemiripan substantif dengan Kidung Rumaksa ing Wengi karya Sunan Kalijaga. Keduanya merupakan tembang yang berisi semacam mantra untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Sunan Bonang dikenal sebagai penggubah tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending untuk berdakwah. Bahkan ia dianggap sebagai salah seorang penemu alat musik gamelan Jawa yang disebut bonang, yaitu nama gamelan yang diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain dikenal pandai mengubah tembang-tembang Jawa, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Sebuah naskah primbon asal Tuban yang menurut Scherke dalam Handbook Van Bonang adalah tulisan Sunan Bonang karena pada bagian akhir terdapat baris kalimat berisi pernyataan penyusun, yaitu tamat cerita cinitro kang pakerti pangeran ing Bonang. Isi primbon Bonang sejatinya lebih merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Tamhid fi Bayan atau Hid wa Hidayati kulli mustarosyid wa rasyid karya Abu Syakur bin Syuaib Al-Kasi Al-Hanafi Al-Salimi. Pembahasan dalam primbon itu bersifat dialogis berupa tanya jawab antara guru dan murid. Di dalam cerita historiografi, Sunan Bonang dikisahkan sebagai seorang penyebar dakwah Islam yang ulet dan gigih, yang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menjadi muslim. Selat Kadaning Ringgit Purwo menuturkan bagaimana Sunan Bonang menempatkan Ki Pandanarang di Pulau Tirang untuk mengembangkan Islam. Telah menjadi sebab bagi manusia masuk Islamnya sejumlah penduduk, terutama para ajar atau pendeta di pulau tersebut. Bahkan sewaktu Bathara Katong, putra Prabu Brawijaya V yang pernah berjanji akan memeluk Islam jika ayahnya sudah meninggal, janjinya ditagih oleh Sunan Bonang lewat seorang utusan, Syekh Wali Lanang. Sewaktu kabar mangkatnya Prabu Brawijaya tersebar luas dan Bathara Katong belum memenuhi janji, namun sebelum bertemu Syekh Wali Lanang, Bathara Katong dikisahkan pergi ke Pulau Tirang dan memeluk Islam di bawah bimbingan Ki Pandanarang. Dalam naskah sejarah dalam yang berisi silsilah Raja Mataram Surakarta, Sunan Bonang disebut namanya sebagai Pangeran Maktum Ibrahim dengan gelar Sunan Wadat Anyakrowati. Sebutan Anyakrowati menimbulkan asumsi yang mengarah kepada dua hal. Pertama, Anyakrowati dalam kaitan dengan makna orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal mengajarkan sesuleking ilmu atau ilmu esoteri yang rahasia dan agami atau agama. Dengan memahami isi primbon Bonang yang memuat ajaran tasawuf tingkat tinggi yang menunjuk pada kualitas pengetahuan rohani penyusunnya, yaitu Sunan Bonang, maka gelar Anyakrowati sangat tepat diperuntukkan kepada putra Sunan Ampel itu. Kedua, Anyakrowati atau Cokrowati dapat diasumsikan terkait
dengan gelar pemimpin lingkaran upacara Ponco Makoro atau Molimo di Kasetro yang disebut Cokresworo. Kiranya pengalaman selama di pedalaman Kediri telah membuat Sunan Bonang dalam dakwahnya kemudian melakukan suatu pendekatan bersifat asimilatif dengan memberikan corak serta warna Islam terhadap upacara ritual keagamaan Totro Nyono yang ada di masa itu, yaitu mengubah upacara Ponco Makoro atau Molimo yang ditandai jemaah duduk melingkari makanan di tengah-tengah dengan seorang cakrisworo sebagai pemimpin ritual yang membaca doa menjadi upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyokrowati atau Cokrowati, pemimpin lingkaran Cokro, kiranya diberikan kepada Sunan Bonang yang mengawali tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diadaptasi dari upacara Ponco Makoro. Menurut catatan sejarah dalam, Sunan Bonang dikisahkan hidup tidak menikah atau membujang sampai wafat. Penjelasan ini sama dengan cerita Lasem yang menggambarkan Sunan Bonang sejak tinggal di Lasem sampai tinggal di Tuban tidak memiliki seorang istri. Dalam Babat Tanah Jawi tidak disebutkan pula adanya istri serta putra dari Sunan Bonang. Itulah cerita dari kisah Raden Makton Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.